Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Kamal di Cirebon. Mas Kamal itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002 atau 2003 lah. Udah lumayan cukup lama terjadi, di mana waktu itu Mas Kamal sendiri masih berprofesi membantu bapaknya, usaha bapaknya. Jadi bapaknya Mas Kamal itu punya truk, punya beberapa truk, dan truk itu memang buat ini ya, khusus buat ngangkutin pasir semacam itu. Ya, jadi rumahnya Mas Kamal kemungkinan nggak jauh dari sungai. Sungai di mana ada penambangan pasir di sana. Nah, ini pada suatu sore Mas Kamal itu pulang seperti biasa. Waktu itu tuh lagi musim penghujan memang. Dan sekitar jam 5 sore setelah beraktivitas lumayan cukup padat, badan kan capek banget ya. Mas Kamal pun pulang akhirnya. Nah, begitu udah pulang, dia itu mandi dan sebagainya. Sampai sekitar selepas maghrib, ini ada salah satu tetangganya, ibu-ibu, ya kenal banget sama Mas Kamal. Ini datang ke situ, nyariin si Mas Kamal, mal gitu kan. Mas Kamal keluar, ya bu kenapa bu? Mal, si Mardani kemana gitu kan. Mardani itu kan, Mas Kamalnya bingung. Bukannya udah pulang bu? Enggak mal, belum pulang, kata si ibu tadi. Memang Mardani tadi itu siang tadi ya tandem sama si Mas Kamal, itu salah satu timnya Mas Kamal lah gitu ya, untuk bongkar muatnya ya, buat naikin pasir ke itu, terus nanti buat nurunin di lokasi sesuai pesanan. Nah, Mardani boleh dibilang kerja sama Mas Kamal, intinya seperti itu. Dan emang nggak balik sama kamu mal, katanya. Enggak bu, nggak balik sama aku. Dia tuh bilangnya mau pulang sendirian, mau pulang duluan. Waktu itu sempet pamitan mal gitu kan, ya, cuman begitu doang. Terus ya udah, tak pikir balik bu. Enggak mal, belum sampai rumah, ini udah 6:30 loh gitu ya. Mal, tolong cariin. Waduh, Mas Kamal udah capek gitu kan. Waduh, gimana ya nyariin si Mardani? Ya bu, bentar lagi, kata si Mas Kamal kan. Iya ya mal ya, tolong ya mal ya. Ibunya pun balik lagi ke sana, ke rumahnya tetangganya Mas Kamal ya. Mas Kamal leha-leha dulu sebentar, 15 menit atau apa. Aku mau nikmatin kopi sambil ngerokok, duduk di teras di situ sebentar gitu ya. Datang lagi si ibunya Mas Mardani. Mal, lu kok belum berangkat mal? Ya bu, sebentar bu, aku tuh masih, yo tapi Mardaninya belum pulang gitu. Bu, barangkali main kali. Main tuh maksudnya teplak atau bagaimana gitu ya. Enggak, Mardani udah enggak begitu, udah tak samperin ke sana, sepi, kata si ibunya. Oh sepi. Lah terus kemana ya bu? Ya aku nggak tahu, kata si ibunya. Jangan-jangan kebawa kali mal, kebawa sungai, kata si itu. Oh enggak mungkin bu kalau kebawa kali. Oh si Mardani kan jago berenang gitu, kata si Mas Kamalnya. Tapi ya kepikiran juga Mas Kamal, iya ya, jangan-jangan Mardani enggak pulang terus terjadi sesuatu di situ. Merasa ibunya Mardani yang panik, dan ya Mardani juga teman dekatnya Kamal gitu ya, dari kecil itu bareng main. Yes bu, aku tak berangkat gitu ya. Akhirnya apa, si Mas Kamal pun manggil tetangga sebelahnya, ya kerja bareng juga, namanya Susilo. Lo, kamu lihat Mardani enggak lo? Ibunya udah pulang ya. Lo, kamu lihat Mardani enggak? Enggak, aku enggak lihat, kata si Susilo. Lo, ikut yuk nyariin. Lu udah gede kok dicariin, kata si itu ya. Enggak, ibunya itu tadi ke rumahku nyariin Mardani, katanya belum pulang. Aku perasaanku ndak enak loh, katanya begitu kan. Yang bener mal gitu. Iya beneran gitu. Yuk nemenin yuk. Yuk. Akhirnya apa? Ambil truk lah, truknya dikeluarin lagi waktu itu. Karena males ke daerah sungai sana, ya deket-deket situ gitu. Kalau misal naik sepeda motor itu susah, kata si Mas Kamal, dan males. Motornya nanti kotor, soalnya lagi musim penghujan. Di deket-deket situ kan ya tanahnya lumayan cukup becek. Maka dari itu udahlah bawa truk aja, kata si Mas Kamal. Dikeluarinlah truk tadi sama Mas Susilo, jalan ke area sungai ke sana. Ya ketemu tetangga. Mal, mau kemana? Ditanya. Nyariin Mardani itu kan. Loh, Mardani emang kemana? Belum pulang, kata si Mas Kamal. Oh, emang kenapa mal?
Aku juga nggak tahu gitu kan. Yo kalau mau bantuin nyari, ayo cariin yuk. Akhirnya, yo nanti mal. Akhirnya nih warga yang itu pun pada ikut nyariin, cuman belakangan nyusul gitu. Mas Kamal itu duluan menuju ke arah sungai sana. Begitu sampai di dekat sungai di situ, hujan turun, bres gitu kan. Lah hujan lagi kata Mas Kamal. Ya sudahlah kita tunggu di sini. Mesin masih nyala, lampu itu masih diiniin. Nyarinya gimana ya lo ya? Ya aku nggak tahu mal. Kamu ada jas hujan nggak mal? Ada itu di itu. Memang sedia sih Mas Kamal. Ada jas hujan di sana. Soalnya si Mas Kamal sendiri kalau misal lagi narik begitu dia kan sopir nggak maulah ininya basah-basahan begitu ya nanti masuk angin saat ngebongkar atau naikin ya dia tuh pakai jas hujan tersebut. Dan memang nggak cuma satu, sedia dua. Akhirnya Mas Kamal satu, Mas Silo pun pakai satu. Turunlah mereka dari truk tersebut dengan kondisi mesin masih menyala, lampu juga masih menyala. Lumayan buat penerangan. Nyari ke sana Mar gitu kan. Mardani dipanggil-panggil, nggak ada sautan apapun, yang ada itu suara hujan deres plus geledek. Dicariin nggak ketemu-ketemu, gimana ya ini ya lo ya. Kira-kira di mana ya lo ya? Apa iya beneran Kamal itu si Mardani itu kebawa kali gitu? Ya nggak mungkin lah kata si Mardani kan jago berenang kata si. Iyalah nggak mungkin masa Mardani iya kelelep gitu ya, nggak mungkin gitu kan. Kali buat tidur doang sama dia pikirnya si Susilo. Tapi di mana ya Mal ya? Tapi di mana ya lo ya kira-kira? Aku nggak tahu. Dicariin di sekitaran sungai itu ya, ke sana di tengah hujan bahkan ngelihat debit air itu udah mulai naik kayak gitu kan. Dicariin ke sana berapa puluh meter ke kiri ke kanan, nanti ke kiri berapa puluh meter, tetap nggak ketemu di center nggak ada bekas apapun lah, bekasnya si Mardani atau apa, yaitu pencarian yang mungkin nggak efektif, tapi setidaknya hal itu tuh dilakukan. Pikirnya Mas Kamal tuh begitu sebagai salah satu ya menunaikan kayak semacam solidaritas lah begitu ya. Udah yang penting kita nyari, ketemu nggak ketemu itu masalah nanti kata si Mas Kamal. Dicariin ke sana nggak ketemu, akhirnya mereka pun balik lagi yuk ke truk katanya. Akhirnya baliklah mereka ke truk tadi. Saat mereka balik hujan itu udah mulai agak lumayan cukup reda. Mereka pun masuk, jas hujan dilepas gitu kan. Dan nunggu di truk di sana ya sambil ngobrol, kaca dibuka sambil ngerokok si Mas Kamal sama si Mas Susilo tadi. Ngobrol, lampu truk masih dinyalain. Kemana ya? Makin khawatir si Mas Kamal itu tadi. Warga yang lain juga belum pada datang, katanya mau nyariin apa karena lagi hujan kali ya. Ya wislah nanti bentar lagi juga mereka paling pada kesini pikirnya Mas Kamal. Nah ini kan truk dari tadi dinyalain gitu, diem, sayang juga, mending matiin aja dulu ya. Akhirnya dimatikan, lampu pun dimatikan. Mereka ngerokok sebentar, dan saat kondisi gelap-gelap tersebut, petir itu masih menyambar kan, jadi masih terang gitu. Lumayan cukup terang kalau ke itu kena pas lagi ada petir semacam itu. Nah di kegelapan tersebut, di sela-sela ada petir itu, Mas Kamal sama Mas Silo itu melihat ada beberapa sosok itu di kesana di jalanan yang mau menuju ke sungai di situ. Itu lagi berjalan, cuman nggak jelas itu tuh apa. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, rasanya mantap, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin tanpa campuran apapun, maksudnya tanpa campuran tepung gitu ya. Kalau garam ya ada garamnya, cuman tepung itu kita nggak pakai, bener-bener bawang murni. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan ya ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor gitu ya, kebetulan lagi pakai kaos Lapak Horor. Terima kasih banyak karena sudah mantengin, sudah mampir, sudah bersedia nontonin video-video di sana. Terima kasih. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat mampir, ya ditunggu kedatangannya. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mas Kamal.
Mas Kamal duduk di situ sama Mas Silo, melihat ada beberapa sosok di depan sana. Kan langsung lampu dinyalain truk, dep. Itu ternyata si Mardani. Mardani lagi jalan, di belakangnya, di samping kanan kirinya itu ada yang megangin. Kayak orang lemes gitu kan. Dipegangin lah si Mardani, dibantu berdiri. Akhirnya lampu tetap dinyalain sama Mas Kamal kan. Begitu lampu dinyalain, ini si Silo itu ngomong, "Mal, matiin Mal, matiin," katanya begitu. "Kenapa dimatiin lo?" "Matiin, matiin." Akhirnya dimatiin sama Mas Kamal. "Kenapa lo? Emang apa lo?" "Itu Mardani," katanya. "Iya itu Mardani, ya kita nyalain kasih jalan." "Nggak usah," kata si Silo, "nggak usah. Biarin aja mendekat, biar mendekat." Mas Kamal mau keluar kan, "Ya udah kita turun." "Jangan Mal, sini aja dulu, di sini dulu," kata si Mas Silo. "Di Silo kenapa Silo? Kenapa Silo emang lo?" Udah liatin aja. Ya nggak kelihatan gitu kan, cuman ya pas ada petir gitu doang, nanti baru tongol kelihatan. Dan ya itu makin deket karena ada cahaya dari petir itu tadi, makin deket diliatin sama si Mas Kamal. Kalau Mardani itu kelihatan jelas, dia tuh masih pakai kaos, masih pakai celana pendek, badannya itu basah kuyup, lagi dibantu berdiri. Sementara ini yang ngebantuin berdiri sama beberapa sosok di belakangnya yang ikut itu, mereka tuh nggak terlalu jelas, cuman dia kelihatannya warnanya hitam, abu-abu kayak gitu doang. Nggak tahu warna corak pakaiannya, warna kulitnya apa itu tuh nggak jelas sama sekali. Bener-bener apa ya lo? Itu apa ya lo ya? Kata si Mas Lo, udah diem aja. Akhirnya mereka pun diem di sana, makin dekat, si Mardani diturunin, brek gitu kan. Begitu diturunin, cuman kan gelap, jadi nggak terlalu kelihatan. Silo langsung ngasih ini, "Ayo Mal, kita turun," kata si Mas Silonya. Akhirnya turun mereka berdua ke sana, nyamperin si Mardani tadi. Mardani itu tergeletak di depan truknya si Mas Kamal. Langsung dicek sama Silo, nih, masih hidup nggak nih? Mardani masih hidup nggak?" Ya kayak gitu. "Alhamdulillah masih hidup." Mas Kamal itu nggak ngeliatin Mardani, justru ngeliatnya tuh ke arah sosok-sosok yang ada di situ. Mereka masih di sana enggak sih? Terangkat petir. Disitulah Mas Kamal ngelihat jelas. Mereka itu wujudnya ini mirip kayak zombie, katanya begitu kata si Mas Kamal. Cuman ya nggak jiplek kayak zombie kayak gitu, enggak. Mereka tuh kurus-kurus, rambutnya tuh jarang-jarang sedikit gitu ya. Nggak tahu laki-laki, nggak tahu perempuan. Pakaiannya juga nggak jelas, pakaian tuh kayak udah hancur begitu. Ini ada beberapa, nggak bisa dihitung sama si itu karena saking cepetnya. Cuman kalau di memori, diingat-ingat, mungkin antara 5 atau 6 lah, 6 sosok di sana. Masih berdiri di situ. Mas Kamal pun, "Lo dinaikin ke truk aja lo, gimana?" "Ya udah yuk, dinaikin. Mardani bisa jalan nggak?" "Bisa jalan." Cuman begitu doang. "Ya saya bantu." Akhirnya dinaikin lah ke truk tadi. Nggak didudukin di situ. "Lo gimana lo? Tunggu Mal," kata si Silo. "Tunggu apa lagi lo? Bentar." Mas Silo itu turun lagi. Mas Kamal di atas truk gitu kan, ngeliatin lampu belum dinyalain, mesin juga belum dinyalain. Silo turun ke sana, ya kelihatan samar-samar di situ ya. Silo itu kayak ngomong sama mereka yang ada di depan sana. Tapi ngomong apa ya jelas nggak tahu. Hujan pun beres turun lagi. Mas Silo pun balik ke truk. Begitu balik ke truk, "Ayo Mal, nyalain," gitu kan. Dinyalainlah truk tersebut. Cekak gereng jalan, lampu pun nyala. Nah begitu lampu nyala, Mas Kamal itu udah nggak melihat apapun di depan sana. Truk pun langsung mundur. Ini Silo fokus ke si Mardani. Mardani gitu kan. Iya lo, alhamdulillah udah kenal orang ini gitu kan. "Mar, ngopi, mau ndak ngopi?" "Iya lo, aku pengen ngopi lo. Kopinya ndak ada." Oh itu ngomong si Mas Silo, Mas Kamalnya ketawa gitu waktu itu ya. "Kamu lo nawarin kopi, ya orang kopinya ndak ada, nantilah tunggu di rumah," kata situ ya. Akhirnya mereka pun jalan. Nah di tengah perjalanan baru ketemu warga. Warga itu kayak lagi pada bersiap-siap, udah ngumpul berapa puluh orang waktu itu.
udah pakai jas hujan, ada yang bawa senter, macam-macam lah, bawa sekop dan sebagainya gitu ya. Si Mas Kamal kan bawa truk, itu langsung mengundang perhatian mereka. Mereka langsung nyegat di jalan, "Mal, gimana Mal? Udah ketemu. Oh iya, udah ketemu." Akhirnya dibawa ke rumahnya si Mardani tadi. Mardani pun diturunkan di sana, dibawa masuk ke situ, digantiin baju biar nggak kedinginan. Mukanya pucet ya, kayak orang habis kedinginan, kayak orang habis tenggelam gitu lah. Cuman bedanya tuh masih hidup. Nah, udah di situ rame kan warga nunggu si Mardani, katanya mau kopi. Jangan ngopi dulu, makan dulu, kasih minum terus makan, katanya begitu. Akhirnya udah dikasih minum, makan dulu, baru disediain kopi. Mukanya pun mulai berwarna lagi. Tanya pasti kan warga kan, "Nih apa yang terjadi?" Ini maknya gitu, "Oh Mardani kamu itu lah bikin repot orang tua." "Yo mak, aku nggak sengaja mak," kata si Mardani. "Yes, emang kejadiannya gimana nih?" Gitu kan, waktu itu apa sih yang sebenarnya terjadi? "Gini Mal, sore itu kan aku pamitan sama kamu kan." "Iya bener, kamu pamitan." "Nah, aku dimintain tolong sama seseorang." "Sama siapa Mal?" "Udah tahu ibu-ibu." Mas, tolong deh." "Tolong kenapa Bu? Tolong kenapa?" "Anak saya Mas kepleset, "Kepleset di mana Bu?" "Kepleset di kali, di situ." "Ya udah, malah aku balik lagi ke sana." "Tapi kamu nggak lewat kita?" "Enggak, aku nggak lewat situ. Aku lewatnya ke sana, jalur yang beda." Mardani pun ke sana, ngikutin si ibu-ibu tadi. Ibu-ibu normal kayak orang desa biasa, cuman ya memang Mardani nggak kenal dengan orang itu tuh siapa. Diikutin ke situ, bener aja. Mardani ngeliat ke bawah, waktu itu kan hujan dan air udah mulai, kali itu lumayan cukup banyak airnya. Tapi di sisi-sisi kali yang lumayan cukup tinggi itu kan belum tenggelam, belum terbenam. Nah, ada seorang anak kecil, nggak tahu usia berapa, mungkin 5 atau 6 tahun, laki-laki, ini badannya tuh ketimbun setengah sama tanah atau lumpur yang ada di situ. Dan si Mardani kan melihat, "Loh, itu Bu anaknya Bu." "Iya Mas, dia keprosok di sana, dia keprosok." Akhirnya apa? Aku turun mau narik si anak itu. Ya udah, aku turun ke sana, tak tariklah si anak itu tadi. "Loh kok susah gitu kan." Akhirnya tak gini-gini kan, tak korek-korek biar tanahnya, lubangnya itu tambah lebar. Begitu udah sampai lumayan cukup dalam, sampai di sekitar kaki lah, tinggal kaki doang, tak lurut begini, serut. "Loh kok panjang," kata si Mas Kamal. "Loh kok panjang begini?" Badannya tuh apa kayak belut, nggak tahu belut, nggak tahu ular, wis pokoknya warnanya tuh gak ada coraknya, cuman abu-abu tua, kata si itu. "Loh kok badannya panjang begini?" Pas tak pegang, itu ya itu tadi, kayak belut seperti itu, bukan anak kecil. Dan dia ngepet begini, ngepot gitu ya, nyiprat badannya tuh, kayak ikan lele yang dipegang itu, kepet-kepet gitu. Nah itu kayak gitu kan, aku akhirnya kedorong masuk ke dalam situ, masuk ke dalam lubang itu. Dan lubang itu tuh nutup, kata si ini. Aku dari tadi tuh teriak-teriak, namamu ya tak panggil-panggil, "Mal, tolong Mal, tolong." Gak ada satu orang pun yang mendengar. Aku udah bisa keluar dari situ. Di atas, si ibu-ibu itu tuh berdiri. Si anaknya yang tadi berubah jadi kayak belut semacam itu dan nyemplung lagi ke sana, selep ke dalam air, kata si Mas Mardani. Aku di situ kebingungan ya, aku udah nangis, aku udah pasrah lah, mati aku ini, bentar lagi ini hujan begini, air pasti naik. Aku kelelep, kayak gini aku nggak bisa berenang gitu kan. Bener aja, malam. Jadi tepat saat Mas Kamal ngeliat, wih, airnya udah mulai tinggi nih. Nah, disitulah si Mas Mardani itu kritisnya di sana. Air itu tinggi sampai segini, aku sudah apa yang lewat gitu ya, ndak tahu lah, ranting lah, apa untung nggak ada kayu besar yang kayak di Sumatera itu kali ya mungkin. Itu kayak gitu sampai kelelep. Begitu kelelep, aku ndak tahu. Aku lagi nahan napasku udah mau habis gitu ya. Ada yang ngorek-ngorek di
tanah itu aku juga ndak tahu ini apa ya. Kok ngurek-ngurek akhirnya apa? Aku diangkat jelek gitu kan. Wah, aku udah bisa nafas lagi. Aku terus dibawa, mereka itu nggak bisa ngomong. Emang bentuknya kayak gimana? Mas Kamal ngelihat kan, emang bentuknya kayak gimana nih? Aku nggak bisa lihat bentuknya apa, aku nggak bisa ngejelasin kayak gimana wujudnya. Loh, kamu kan dipegang, tanya Silo kan. Ya cuman aku begitu, aku nggak ngelihat beneran, aku udah lemes banget kan waktu itu. Ya udah, aku terima kasih dibantu jalan. Aku pun nggak mau diangkat sepenuhnya ya, aku berusaha tetap jalan begini, lemes banget, udah mau mati kata si Mas Mardhani. Dan akhirnya udah, aku dijatuhin lah, ya itu di depan truk kalian itu. Lo, nah Mas Kamal nih sekarang, ini tadi Silo nih gitu kan. Lo kenapa ndak boleh dinyalain? Mereka tuh nggak suka lampu, kata si Mas Silo. Emang apa sih lo mereka? Aku nggak ngerti namanya, cuman aku itu pernah ketemu dulu. Mirip ya, kata si Mas Silo. Loh, kok mirip yang aku ketemu dulu? Kamu ketemu di mana? Ya di sungai, kata si Mas Silo. Waktu itu ya aku malam-malam sama teman-teman, belum kerja beginian, masih jalan-jalan doang gitu. Itu center-center itu ngelihat mereka, dan mereka begitu disenterin begini langsung lari, intinya kata loh, kok mereka lari, loh kok mirip, pikirnya si Masilo. Makanya aku langsung matiin. Toh aku ngelihat si Mardhani itu lagi dibawa ke sini, lagi diseret ke sini. Ya udah ditungguin, ternyata memang bener. Dan lo, kamu kan tadi sempet turun. Nah itu Masilo itu megang Mas Kamal, nggak usah kayak ngasih kode, udah usah dibahas gitu ya. Mas Kamal pun langsung, oh ya wes, soalnya ndak enak banyak warga gitu kan, nanti kayak gitu cerita-cerita dibongkar semua rahasianya itu kan ndak enak. Mas Mardhani pun Mas Susilo tadi pun akhirnya ya cuman diem aja. Intinya Mardhani itu selamat, alhamdulillah. Mereka pun pulang. Saat pulang kan rumahnya Silo itu sebelahan sama Mas Kamal. Setelah bersih-bersih gitu ya, Mas Kamal sama Mas Silo pun duduk di situ di depan. Kali ini di depan rumahnya si Mas Silo. Loh, cerita yang tadi. Nah, Mas Silo pun cerita. Jadi begini, aku dulu waktu kecil itu kan sering main di kali. Kalau misal malam-malam, ya kayak gitu, center-center aku ngelihat mereka. Ya untuk pertama kalinya begitu, mereka tuh langsung lari, sep. Dan makin kesini makin aku, oh mungkin mereka takut sama center atau bagaimana ya. Ya udah, saat ketemu mereka aku cuman lewat-lewut begitu aja, nggak pernah ngobrol sama sekali, kata Mas Silo. Cuman aku tahu mereka tuh nggak mengganggu, mereka tuh ada di sana, cuman mereka diem-diem aja kayak itu, cuman duduk-duduk. Jumlahnya itu ada beberapa, lumayan cukup banyak, tapi mereka itu suka bergerombol. Itu bukan monyet kan lo? Bukan lah, kalau monyet kecil-kecil itu kan gede-gede kayak orang, kata si Mas Silo. Dan menurut kamu apa itu ya lo? Ya aku juga ndak tahu lah intinya itu apa, aku ndak punya nama untuk itu. Cuman yang aku tahu mereka itu nggak suka cahaya. Yang kedua, mereka itu ndak nakal, mereka itu ndak jahat. Dan malam ini mereka itu yang bawa si Mardhani gitu kan. Nah Mardhani, lah iya lo, aku penasaran nih lo. Kamu kan sempat turun, terus kamu tuh kayak ngobrol sama mereka itu, kamu ngapain lo? Ya aku cuma ngomong terima kasih doang gitu ya, terima kasih doang. Dan ya aku bilang aku udah sering ngeliat kalian dulu waktu kecil juga ngeliat. Mereka jawab apa lo? Mereka nggak ada suara, mereka tuh nggak ngomong, kata si Mas. Oh begitu lo. Kalau yang itu tadi itu apa lo? Yang ngegangguin si Mardhani itu ya, ibu-ibu yang minta tolong. Ya kata Mas Silo, nggak tahu sih tepatnya itu apa, tapi mungkin ya itu salah satu penunggu kali lah, katanya begitulah. Aku juga nggak ngerti gitu. Mas Silo juga sebenarnya nggak terlalu mengerti hal-hal mistis, cuman berdasarkan pengalaman-pengalaman sama instingnya dia aja. Ya ceritanya nggak panjang, segitu aja. Satu cerita dari Mas Kamal dalam upaya menyelamatkan salah satu kawannya si Mas Mardhani. Terima kasih banyak Mas Kamal atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu.
kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya, yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.